mengajar Pak Renanto itu kalau mengajar Dalpro bukunya ini, bukan Kogenower. Tapi ada satu orang lagi sudah meninggal namanya Pak Minta Yuwana. Seingat saya sudah meninggal. Dulu pernah ke Ubaya kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Sudah sakit ya, stroke. Buku ini bagus ya, khususnya bagi yang mau research. Jadi ada 2 buku, lalu ada pengenalan pengendalian proses. Kalau saya klik, ini masuk di YouTube yang tadi. Oke, saya sudah tahu. Ini Pak Juwari tadi. Pak Juwari ini lulusan Malaysia. Kemudian berikutnya ini adalah undangan perkuliahan ya, kuliah 1 dan seterusnya ini, kuliah 1 dan seterusnya. Kalau Anda lupa, Anda buka ULS, masuk dari sini. Kemudian RPS Dalpro, tadi sudah saya bahas. Sekarang saya akan menunjukkan satu video. Satu slide ya, masih cukup waktu. Sekarang pukul berapa? Pukul 6.47. Saya stop dulu supaya kelihatan. Sebentar. Tolong wajahnya dihidupkan sebentar saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 1 orang lagi. Chris sudah datang? Sudah, Pak. Oke. Ini pesertanya berapa sekarang? 9. Harusnya 10 bersama saya. Ada 1 orang yang nggak masuk. Dava Pratama? Hadir, Pak. Hidupin dulu sebentar. Nanti tutup lagi nggak apa-apa. Saya sudah, Pak. Sudah nyalakan dari tadi, Pak. Nggak kelihatan tuh. Gelap. Bentar. Sudah, tutup lagi aja. Karena kuliah itu esensinya dari foto ini. Siapa hadir, enggak hadir. Ini week 1 Dalpro. Tanggal berapa sekarang? 11 Februari 2021. Oke. Sekarang saya share. Ada yang mengulang di kelas ini? Ada ya? Baru ambil, Pak. Siapa? Baru ambil. Baru ambil semua. Oke, ini saya sampaikan materi ini pada Munas BKKM TKI, Badan Koordinasi Mahasiswa Teknik Kimia se-Jawa Timur, Musda, kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya ambil sebagian materi untuk perkuliahan. Saya waktu itu memberikan materi judulnya Millennial Leadership in Chemical Engineering. Pak, lihat dulu video ini.
ada, kalau Anda tadi lihat itu ya, video itu, kalau Anda pernah masuk Museum Angkut, maka Anda punya bayangan. Apa yang digunakan orang dalam transportasi, di dalam durasi, atau di dalam sejarah. Bahwa ilmu pengetahuan itu modern atau maju itu baru-baru saja. Setelah sekian ribu tahun peradaban, ternyata 200 tahun terakhir itu perkembangannya luar biasa. Didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di Indonesia kira-kira 100 tahun terakhir, karena tahun 1905 atau awal 1900-an itu Belanda menerapkan politik etis di Indonesia, kemudian membangun sekolah. Salah satunya adalah teknis school di Bandung, ITB sekarang, kemudian Stovia, sekarang UNER dan Airlangga untuk kedokteran. Nah, pada 100 tahun yang lalu itu orang masih naik kuda. Waktu saya masih kecil di Kota Batu itu masih naik dokar. Sekarang kan sudah naik Gojek. Sudah menggunakan aplikasi. Jadi perkembangannya luar biasa. 10 tahun yang lalu Android kan belum ada. 10 tahun yang lalu saya masih beli BlackBerry yang cukup mahal waktu itu. Kemudian kira-kira 2000 berapa ya, 2015-an Android luar biasa, kemudian saya mulai pakai. Sebelum itu masih yang kuno. Sekarang telepon di rumah saya sudah saya putus karena nggak ada gunanya. Nggak ada orang telepon ke rumah, saya juga nggak pernah telepon ke tempat lain. Dulu saya kirim berita pakai Telegram, sekarang sudah nggak ada orang pakai Telegram, pakai WA jauh lebih cepat. Dan di grup saya itu orang-orang dari Amerika, dari Australia ada di sana. Tidak perlu kesulitan ya, dalam komunikasi. Saya bisa pakai video call, sesuatu yang luar biasa sebetulnya ketika saya sekolah itu saya harus pakai webcam, pakai Skype, pakai laptop, sekarang semua ada di HP. Saya pun bisa mengajar pakai HP sebetulnya, tapi agak kesulitan kalau banyak materi yang harus disampaikan. Tetapi intinya segala sesuatu menjadi mudah. Saya bisa beli apa saja lewat Tokopedia. Hampir tiap hari ada barang datang masuk, saya beli dan bayarnya pakai OVO. Satu ruang di atas lab OTK itu di branding oleh OVO sejak tahun lalu. Kita sudah menggunakan fintech. Beli bensin, banyak pom bensin itu minta pakai link aja, jadi tidak tunai lagi. Nah, berikut adalah generasi dalam 100 tahun terakhir. Ini teori sosiologi, ilmu sosial. Dulu orang yang lahir kurang dari 160 itu disebut baby boomers. Waktu itu zaman-zaman saya kecil, baby boomers ini adalah orang-orang yang paling modern lah, paling update pada zaman itu. Berikut ada beberapa generasi, ada ciri-cirinya sendiri generasi-generasi ini. Generasi X antara 60 sampai 80, saya ini sudah masuk ke sini. Saya lahir tahun 72 sehingga masuk kategori generasi X. Generasi Y antara 81 sampai 2000 ini disebut generasi milenial. Kenapa? Karena dia sempat menyaksikan pergantian milenial. Pergantian milenial tahun 2000 ini saya berada di London, berada di
Millennium Dome. Sekarang sudah tutup. Millennium Dome ini digunakan untuk show dari James Bond pada masa itu, tahun 2000. Sekarang sudah 2020. Saya kira Anda lahir sekitar tahun ini ya. Dugaan saya. Generasi Z itu antara 2001 sampai 2010. Lalu muncul lagi sekarang istilah generasi Alpha setelah tahun 2010. Berarti dia sudah lihat Android. Itu anak saya yang kecil, sekarang 9 tahun. Dia tidak pernah beli mainan, tidak pernah suka mainan plastik. Maunya mainan asli dan harus handphone asli. Karena dia lahir sudah ada YouTube. Nah, generasi Anda itu adalah generasi milenial. Generasi milenial itu antara ini ya, sekitar tahun 2000. Mungkin aja 2001, mungkin. Milenial ini lebih memilih ponsel dibanding TV. Saya dulu nonton TV, TV-nya cuma satu, TVRI. Jam 11 selesai, setengah 12 terakhir itu sudah selesai. Itu kalau malam minggu. Itu ada film cerita akhir pekan, kita tungguin, kita nonton TV, minum kopi. Tapi sekarang sudah lain. Orang suka berbaring melihat Ikiji atau apa itu. Netflix, Spotify, apa itu kita di hotel itu ada, saya masuk hotel itu mau nyalakan lampu tinggal ngomong saja. Lampu on, light off. Alexa, kalau Anda pernah tahu Alexa itu bisa diajak omong-omong. Kalau Anda bingung sesuatu tanya Alexa. Tinggal ngomong saja, dikasih tahu. Anda tinggal tanya, what is process control? Dia akan cerita banyak sekali kuliah di situ. Kasih kuliah panjang lebar. Tidak perlu saya sebetulnya, Anda bisa cari sendiri apa yang saya terangkan tadi. Kalau Anda mau, where is sate seller around here? Dia akan kasih tahu di mana orang jual sate yang dekat dengan rumah. Milenial wajib punya media sosial, Instagram, Facebook. Facebook saja sudah dianggap ketinggalan zaman. Ada yang lebih baru, Instagram dan sebagainya. Nah ini, milenial ini kurang suka membaca secara konvensional. Saya kuliah tuh bukunya banyak ya, tebal-tebal, dan saya kuliah tuh setengah mati. Saya naik motor dari Dharma Husada ke ITS, tas saya tuh berkali-kali jebol. Karena kuliah teknik kimia. Milenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua mereka. Ini sudah jelas. Milenial cenderung tidak loyal, namun bekerja efektif. Saya bekerja sudah 23 tahun, termasuk loyal. Tapi generasi yang saya didik, itu kadang sudah berpindah 4-5 kali, 6 kali, pindah-pindah PT. Milenial mulai banyak melakukan transaksi secara cashless. Dulu cashless hanya pakai kartu kredit. Sekarang pakai fintech. Saya membayar rekening air, listrik pakai fintech dan itu sistem abonemen. Jadi saya set tiap tanggal berapa bayar listrik, tiap tanggal berapa bayar air. Langsung dipotong dari saldo fintech. Lebih santai, lebih tepat waktu. Ini ada satu video lagi yang akan membuka wawasan kita.
lini masa depan.
may be curved, rains may be cold, but we don't feel like turning back home. We're right sorry, there's no need to hurry. Sing songs free, cause we don't feel like turning back home. Days may be flying, waves may be blowing, nights may be dark, but we don't feel like turning back home. We're just sorry, this is the only story. We'll take it easy, we don't feel like turning back home. Don't like flying in commercial jets? Then say hello to the Luxury Cruise Airship. The simple goal of the concept air vehicle is to allow passengers to travel anywhere in a short amount of time while still being able to take in magnificent views from above. From a distance, the shape resembles a modern-day airship, and close inspection reveals a large gondola underneath, but with soaring windows giving the aircraft a futuristic touch. The interior of the aircraft is where a yacht or cruise ship aspect comes in. Geared towards encouraging social interactions, there are large spaces where travelers can meet and greet. The lobby has bench-styled sofas and tables along with a gathering area which resembles a bar. Bedrooms are also in the aircraft, boasting simplistic and modern decor. Each space has large floor-to-ceiling windows which offer stunning views of the surroundings. Do you like the design? Would you want to take a ride in the cruise airship?
Apa gua taruh tuh jaringan. Satu bikin satu nonton. Cuma nonton. Dengar ini satu nonton. Oke. Indosen Semua yang yang kasih disajikan di nih. situ Indosen yang tidak ada yang kasih. mustahil ya. Semuanya sudah dekat waktunya. Artinya bisa direalisasikan. Tetapi untuk itu perlu pemahaman terhadap khususnya matematik ya. Karena tidak ada teknik yang tidak menggunakan perhitungan. Tidak ada teknik atau teknologi yang tidak direncanakan dan dihitung. Kalau kita tidak bisa menguasainya, maka kita akan menjadi pasar. Sampai dengan sekarang kita ini masih menjadi pasar. Bikin sepeda motor tidak bisa, bikin apalagi yang sulit-sulit ya, seperti contoh transportasi masa depan tadi. Kita cenderung membeli teknologi itu. Teknologi sudah ada, sudah mapan di luar sana. Kita tidak terbiasa atau tidak ada kebudayaan untuk mengembangkan teknologi sampai dengan sekarang. Tapi kita mencoba dari apa yang kita pelajari teknik kimia. Teknik kimia ini membuat produk yang variasinya lumayan luas. Mulai dari pabrik air minum dalam kemasan yang dulu diketawakan orang. Kenapa manusia menjual aqua itu? Pak Tirto Utomo punya aqua. Tirto Utomo itu orang Malang. Dia bikin aqua, dia jual lebih mahal dari bensin zaman itu. Pak Tirto Utomo sudah meninggal. Sekarang dibeli Danone. Sampai kepada chemical yang sulit-sulit ya, seperti obat-obatan, seperti asam sulfat saja itu sudah kategori sulit ya. Tidak banyak pabrik yang memproduksi asam sulfat di Indonesia. Kalau kita bikin prarencana pabrik, hampir semua kesulitan karena belum ada pabriknya di Indonesia. Jadi tidak bisa membayangkan berapa sebetulnya kapasitas yang mau dibuat. Kebanyakan impor, dan Cina itu luar biasa. Hampir semua chemical bisa dibuat, hampir semua teknologi bisa ditiru, sampai semua seni itu bisa dibuat. Lukisan-lukisan yang terbaik di dunia itu diproduksi secara massal, dijiplak begitu saja, dan mereka bisa. Kita harus introspeksi dalam hal ini, tentu dengan belajar lebih keras, bekerja lebih keras, karena orang lain itu bekerjanya luar biasa. Saya kira itu nanti kita akan masuk di transformasi Laplace. Gampang-gampang sulit transformasi Laplace itu. Tidak perlu dihafal, hanya lihat tabel, tetapi perlu nanti prinsip-prinsip dasarnya akan diberikan. Dan gunanya adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Di dalam kalkulus, di dalam matematik, yang paling sulit adalah menyelesaikan persamaan diferensial. Dan di atas itu ada diferensial parsial, persamaan diferensial parsial. Tapi zaman sekarang dengan adanya MATLAB, solusi dari itu semua jauh lebih mudah, dan kita bisa mensimulasikan apa saja, hampir apa saja, asalkan prinsipnya benar. Prinsipnya itu kembali lagi ternyata konservasi massa dan konservasi energi, dan ini ternyata paling dikuasai oleh para sarjana teknik kimia, karena prinsip ini tidak diajarkan di tempat lain. Ada saya tahu di
farmasi dipelajari unit operasi dengan pendekatan neraca massa, tetapi sepintas, tidak sampai mendetail. Di teknik kimia itu diajarkan mulai semester 1, semester 2, sampai alat-alat unit operasi itu mendasarkan pada neraca massa, sampai pengendalian proses ini kembali kepada neraca massa. Namun persamaan yang di pengendalian proses itu selain steady state juga melibatkan unsteady state, yang berarti ada akumulasi. Akumulasinya tidak dilenyapkan begitu saja, tetapi kita hitung dan kita selesaikan karena kita mau mencari behavior-nya terhadap waktu, dinamika prosesnya terhadap waktu. Mungkin itu saja untuk hari ini. Saya akan upload materi handout saya. Moga-moga itu bisa membantu di dalam memahami buku Kogenauer. Buku Kogenauer itu textbook standar. Banyak dosen juga menggunakan yang lain. Tetapi di Amerika itu sebagian besar universitas menggunakan Kogenauer. Mungkin itu saja untuk hari ini. Selamat merayakan tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Silakan untuk bermakan malam bersama keluarga. Itu saja ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.